Tenri Sambawa, tutorial dasar untuk pemula. Fasilitas pembuatan tabel statistik di SPSS 26 secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah penyusunan tabel secara cepat dan praktis melalui submenu Custom Tables. Sedangkan bagian yang kedua adalah membuat tabel jika input data berupa multiple response. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas penyusunan tabel secara cepat dan praktis melalui submenu Custom Tables. Custom Tables adalah fungsi dari SPSS yang sebenarnya mirip dengan fungsi OLAP pada pembuatan statistik deskriptif. Pada Custom Tables, tabel-tabel yang dibuat dapat disesuaikan dengan keinginan pemakai atau customized. Untuk lebih jelasnya, praktek kita kali ini akan membuat custom table dengan dua variabel. Custom tabel dengan dua variabel biasa disebut dengan tabel sederhana. Kenapa disebut tabel sederhana? Karena jumlah variabel adalah minimum, yaitu terdiri dari satu baris dan satu kolom. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung mempraktikkan cara membuat custom tabel dengan dua variabel. Pada contoh praktek kita kali ini, saya mempunyai 105 data responden yang terdiri dari 9 variabel. Untuk membuat custom tabel, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, klik kiri tab menu Analyze. Selanjutnya, arahkan kursor mouse pada menu pilihan Tables. Setelah itu akan muncul menu pilihan Tables. Kemudian, klik kiri menu pilihan Custom Tables. Maka hasilnya akan muncul kotak dialog Custom Tables. Pada kotak dialog Custom Tables, pada kolom Variables, kita akan menggambarkan hubungan antara variabel jenis kelamin dan variabel tingkat pendidikan. Bagian utama dari kotak dialog Custom Table terdiri dari row dan columns. Pada dasarnya, penyusunan variabel baris atau kolom hanyalah menyangkut masalah selera atau poin mana yang akan ditonjolkan. Jika variabel baris dan kolom dipertukarkan, maka hasilnya tidak akan mempengaruhi isi tabel. Pada praktek kita kali ini, variabel jenis kelamin akan saya tempatkan pada bagian rows, sedangkan variabel tingkat pendidikan akan saya tempatkan pada bagian columns. Sebelum variabel kita pindahkan, perhatikan pada bagian kotak variabel. Di depan nama variabel terdapat simbol-simbol. Simbol 3 lingkaran kecil warna-warni itu menandakan bahwa variabel tersebut bertipe nominal atau ordinal. Sedangkan simbol penggaris berwarna kuning itu menandakan bahwa variabel tersebut bertipe interval atau rasio. Pada pembuatan tabel custom, sebaiknya isian utama diisi oleh variabel nominal atau ordinal, sedangkan variabel interval atau rasio hanya sebagai pelengkap untuk perhitungan statistik. Baiklah teman-teman, kita lanjut untuk memindahkan variabel jenis kelamin ke bagian rows. Caranya dengan klik dan drag. Contohnya seperti ini, arahkan kursor mouse ke variabel jenis kelamin. Selanjutnya, klik kiri dan tahan klik kiri mouse di variabel jenis kelamin. Kemudian geser mouse ke arah row. Setelah itu, lepaskan klik kiri mouse. Maka hasilnya variabel jenis kelamin telah kita masukkan ke bagian rows. Langkah selanjutnya kita akan menempatkan variabel tingkat pendidikan ke bagian columns. Caranya seperti ini contohnya. Caranya sama dengan cara klik dan drag pada contoh sebelumnya. Klik kiri dan tahan klik kiri mouse di variabel tingkat pendidikan. Kemudian geser mouse ke arah columns. Setelah itu lepaskan klik kiri mouse. Maka hasilnya variabel tingkat pendidikan telah kita masukkan ke bagian columns. Langkah selanjutnya klik kiri tombol perintah OK. Maka hasilnya akan muncul jendela output SPSS dan analisis. Bisa dilihat hasil custom table-nya. Custom table-nya menunjukkan komposisi jenis kelamin responden beserta tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan diploma, jumlah responden wanita yang terbanyak. Sedangkan pada tingkat pendidikan SMA atau SMK, jumlah responden pria yang paling banyak.
Seperti inilah cara membuat custom tabel dua variabel di SPSS. Nah, teman-teman, sampai di sini kita telah berhasil. Hore. Kita telah berhasil membuat custom tabel dua variabel. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.